Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Muhammad Azwar Bahar. Saya dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Fakultas Sains dan Teknologi, jurusan Sistem Informasi. Eh, Sebelumnya saya mau menjelaskan pengalaman pendidikan saya. Saya pernah bersekolah di SD Inpres Malengkere 1 Makassar. Lanjut di SMP 18 Penajam Pasir Utara di Kalimantan Timur. Kemudian lanjut SMA di SMA Negeri 2 Penajam Pasir Utara Kalimantan Timur. Lulus lanjut di UIN Alauddin Makassar. Ya, maksud dan tujuan saya membuat video ini yaitu utamanya itu untuk orang-orang yang ingin belajar tentang algoritma, dan kedua untuk diri saya lah sebagai pelajar juga. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam materi, yaitu saya akan menjelaskan tentang algoritma. Algoritma apa sih itu algoritma? Yaitu langkah-langkah yang diambil dalam menyelesaikan suatu tugas. Jadi maksudnya langkah-langkah yang harus tersusun secara logis dan efisien agar dapat menyelesaikan tugas dengan benar dan efisien. Jadi pada intinya definisi dari algoritma yaitu urutan langkah-langkah logis penyelesaian suatu masalah yang disusun secara logis dan sistematis. Jadi bentuk dari algoritma ini ada 3 macam yang kita harus ketahui. Yang pertama itu algoritma sekuensial, yaitu algoritma yang langkah-langkahnya berurutan dari awal hingga akhir. Bentuk tersebut bisa dilihat dari contoh membuat surat kepada teman. Jadi contohnya pertama yaitu tulis surat pada kertas. Kemudian langkah kedua ambil sampul surat atau amplopnya istilahnya, sampul lah. Kemudian langkah ketiga masukkan surat ke dalam sampul. Kemudian keempat tutup sampul surat menggunakan pelekat. Kelima, jika kita tahu alamat teman, tulis alamat tujuannya di sampul surat. Kemudian langkah selanjutnya itu tempel perangko pada surat. Dan selanjutnya bawa surat ke kantor pos untuk diposkan. Jadi bentuk kedua dari algoritma itu bentuk algoritma perulangan atau looping algoritma. Jadi looping algoritma atau algoritma perulangan yaitu algoritma yang akan menjalankan langkah-langkah tertentu secara berulang-ulang. Misalnya yang dihadapi seringkali adalah satu langkah yang harus dilakukan dengan berulang-ulang. Jadi contohnya menjemur pakaian. Langkah-langkahnya kalau pada saat kita menjemur pakaian itu siapkan jemuran terlebih dahulu tentunya. Kemudian langkah kedua ambil satu pakaian yang akan dijemur. Jadi kita mengambil satu pakaian yang akan dijemur. Kemudian ketiga peras pakaian hingga hampir mengering. Kemudian langkah keempat letakkan pakaian di atas jemuran, jadi di tiang jemuran lah. Kemudian langkah kelima ulangi langkah 2 sampai 4 pakaian habis. Dari contoh tersebut dapat disimpulkan algoritma adalah langkah yang tadi disebutkan itu nomor 2 sampai 4 harus dilakukan secara berulang-ulang. Kemudian
Bentuk keempat, maksud saya bentuk ketiga, algoritma bentuk ketiga itu algoritma percabangan, yaitu algoritma ini akan menjalankan langkah-langkah berikutnya jika ada syarat-syaratnya yang sudah dipenuhi. Jadi syarat-syaratnya yaitu pada persyaratannya itu hidup untuk memasak air ya, memasak air. Jika sudah dimasak, hidupkan kompor. Jika air sudah mendidih, maka matikan kompor. Kemudian langkah selanjutnya, angkat panci dari kompor. Dari contoh tadi yang saya sebutkan itu, algoritma dari syarat-syaratnya itu terletak pada nomor 6, yaitu jika air sudah mendidih, matikan kompor. Jika air sudah mendidih, maka matikan kompor. Sehingga jika air belum mendidih, maka kompor belum akan dimatikan. Jadi itulah mungkin bentuk-bentuk dan contoh dari algoritma. Saya kira ya mungkin kurang lengkap ya, cuma hanya itu yang saya bisa jelaskan tentang algoritma. Ya, dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang flowchart. Kita masuk bagian flowchart. Jadi flowchart itu tidak jauh seperti yang definisi dari algoritma, yaitu urutan atau langkah-langkah yang logis penyelesaian suatu masalah yang susunannya secara logis dan sistematis dengan menggunakan simbol-simbol. Jadi flowchart ini hanya untuk menggunakan simbol-simbol. Kemudian ada dua macam flowchart. Pertama, sistem flowchart, kemudian program flowchart. Jadi sistem flowchart itu urutan program, urutan proses dalam sistem dengan menunjukkan alat media input, output, serta jenis penyimpanannya dalam proses pengolahan data. Kemudian program flowchart. Jadi program flowchart itu untuk menginstruksi yang digambarkan dengan simbol tertentu untuk memecahkan masalah dalam suatu program. Ya, jadi flowchart itu terdapat simbol-simbol. Simbol-simbol flowchart. Yang pertama yaitu jadi yang pertama ada bentuk seperti ini. Ini yang dinamakan simbol terminator atau terminal. Jadi simbol terminal yaitu digunakan untuk menunjukkan awal dan akhir dari suatu program. Selanjutnya ada simbol yang berbentuk seperti ini. Ini yaitu simbol preparation atau persiapan. Ya, jadi simbol ini digunakan untuk memberikan nilai awal pada suatu variabel atau konstanta. Selanjutnya simbol-simbol yang berbentuk seperti ini yaitu persegi panjang itu dinamakan simbol pengolahan atau proses. Jadi inilah inti dari simbol. Inti untuk membuat program yaitu prosesnya, yang digunakan untuk mewakili proses pengolahan aritmatika dan pengolahan data. Jadi apapun yang kita ingin lakukan di proses itu dalam simbol ini. Kemudian ada simbol seperti jajar genjang, bentuk jajar genjang yaitu simbol input output. Jadi simbol yang seperti jajar genjang ini digunakan untuk mewakili proses input output data atau informasi. Jadi jika kita ingin membuat program,
harus ada yang input output ya. Jadi simbol ini yang digunakan untuk mengisi input output. Selanjutnya simbol yang seperti ini yaitu simbol keputusan. Nah, ini simbol ini yang biasanya dipakai untuk percabangan, algoritma percabangan. Ya, ini simbol ini di keputusannya. Jadi simbol ini digunakan untuk mewakili operasi perbandingan logika. Jadi kita dalam suatu program itu biasanya ada perbandingan atau seleksi lah istilahnya, seperti itu. Ya, selanjutnya kita masuk di contoh flowchart, yaitu pertama simbol ini yaitu terminator. Di sini kita memulai program. Kemudian selanjutnya di bawah yaitu preparation. Di sini kita memasukkan tipe data atau variabel, nilai-nilainya yang akan diproses selanjutnya. Kemudian di sini input, memasukkan apa yang ingin diprogramkan, apa yang ingin dijalankan program. Nah, selanjutnya disinilah tempat untuk diproses. Untuk diproses apa yang telah dimasukkan di contoh simbol yang di sini. Ini adalah simbol flowchart proses ya. Setelah diproses, kemudian masuk ke simbol flowchart output. Jadi ini sama simbolnya seperti jajar genjang. Ini simbol input, proses, output. Nah, setelah di output sudah ada hasilnya, kita harus stop. Jadi menstopkan program tersebut. Ya. Dan selanjutnya kita masuk ke dalam materi variabel. Apa itu variabel? Variabel merupakan suatu tempat untuk menampung data atau konstanta di memori yang mempunyai nilai atau data yang dapat berubah-ubah selama proses program. Jadi variabel dalam pemberian variabel terdapat ketentuan-ketentuan. Yang pertama itu tidak boleh ada spasi. Jadi kita menulis variabel itu tidak boleh ada spasi. Contohnya, contohnya seperti ketentuannya tidak boleh menggunakan spasi, yaitu seperti kita menuliskan variabel ya, jadi seperti ini. Dalam menuliskan variabel tidak boleh ada spasi di sininya. Harus menggunakan seperti garis bawah ataukah disambung. Jadi tidak boleh ada jarak, tidak boleh ada dua kata. Harus ada simbol seperti ini atau sambung. Selanjutnya ketentuannya itu tidak boleh diawali oleh angka, maksud saya tidak boleh diawali angka. Jadi contohnya seperti begini, ya, tidak boleh diawali dengan angka, harus huruf diawali, kemudian angkanya yang berada di belakang. Jadi seperti itu ketentuannya. Dan selanjutnya ada jenis variabel, yaitu ada dua, yaitu variabel numerik dan variabel teks. Variabel numerik yang pertama itu ada bilangan bulat, kemudian bilangan desimal, dan ketiga bilangan desimal yang berpresisi ganda atau double. Kemudian variabel teks yang pertama itu karakter, kemudian string. Jadi mungkin itulah penjelasan dari saya tentang algoritma. Ada salah kata mohon dimaafkan. Ya, untuk terima kasih atas kunjungannya. Akhirul kalam, fastabiqul khairat, victory forever. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.